Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bunki akan bercerita kembali tentang sosok perempuan muslim yang sangat luar biasa, lantaran kesolehan dan ketajaman ingatannya. Imam Syafi'i, salah satu dari 4 imam besar, berguru pada beliau. Tanpa panjang kata lagi, inilah kisah dari Sayyidah Nafisah, bintang di langit keilmuan. Di kota suci Makkah, tempat yang penuh berkah dan sejarah Islam, Sayyidah Nafisah lahir pada tahun 145 Hijriah, 762 Masehi. Ia berasal dari keluarga yang sangat mulia, keturunan langsung dari Imam Hasan bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Ayahnya, Al-Hasan bin Zaid, adalah seorang gubernur di kota Madinah pada masa Khalifah Ja'far al-Mansur, yang dikenal karena kebijaksanaannya dan kecintaannya pada ilmu. Sejak lahir, Nafisah sudah dikelilingi oleh lingkungan yang penuh dengan ilmu dan ketakwaan. Rumahnya menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan orang-orang bijak yang sering berdiskusi tentang ajaran Islam. Sejak kecil, ia sudah mendengar berbagai kisah tentang kakek buyutnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta perjuangan keluarganya dalam menegakkan kebenaran. Masa kecil Nafisah dipenuhi dengan pelajaran yang membentuk kepribadiannya yang luar biasa. Ia tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas, memiliki daya ingat yang kuat, serta rasa ingin tahu yang tinggi. Sejak usia dini, ia sudah mulai menghafal Al-Quran dengan lancar dan mendalami hadis, yaitu kumpulan sabda Nabi Muhammad, serta ilmu fiqih, yang mengajarkan tentang aturan dan hukum dalam Islam. Lingkungan penuh cinta itu menumbuhkan semangat belajar yang tak pernah padam di hatinya. Kemampuannya dalam memahami ajaran Islam membuatnya menonjol di antara teman-teman sebayanya. Kecerdasan Nafisah tidak hanya terlihat dalam hafalan dan pemahamannya, tetapi juga dalam kebiasaannya, yang selalu ingin belajar langsung dari para ulama besar. Ayahnya, yang merupakan pemimpin dan seorang yang berilmu, sangat mendukung keinginan putrinya untuk menimba ilmu. Ia sering membawanya ke majelis-majelis ilmu, tempat para cendekiawan berkumpul untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan. Tekad Nafisah untuk menggapai ilmu membuatnya rajin membaca kitab-kitab suci dan berdiskusi dengan orang bijak di sekitarnya. Ia rajin menulis catatan dan merenungkan setiap ajaran yang dipelajarinya. Kesungguhan dan kerja kerasnya membuatnya semakin dikenal sebagai cendekiawan yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, Nafisah tidak hanya tumbuh sebagai seorang gadis yang berilmu. Pengetahuan Nafisah tumbuh subur bagai bunga mekar di pagi hari. Kepiawaiannya dalam memahami ajaran agama membuatnya disegani di kalangan para ulama. Banyak orang yang merasa terinspirasi oleh ketekunan dan kebijaksanaannya. Ia juga memiliki hati yang penuh kasih sayang dan kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia terbiasa membantu mereka yang kurang mampu dan selalu bersikap lembut kepada siapapun. Dengan kedermawanannya, ia mengajarkan bahwa kebaikan adalah harta yang tak ternilai harganya. Hal ini membuatnya semakin dicintai oleh banyak orang di Madinah. Nafisah tak segan membantu mereka yang membutuhkan dengan hati yang penuh kasih. Rumahnya di kota Kairo kemudian menjadi tempat berkumpul para pencari ilmu dari berbagai penjuru. Di sana suasana penuh kehangatan dan keakraban selalu menyambut setiap tamu yang datang. Ia mengajarkan bahwa pengetahuan harus dibagikan dengan tulus kepada semua. Pesan-pesan kebaikannya membuat setiap hati yang mendengar merasa hangat dan penuh harapan. Di antara para muridnya, terdapat seorang pemuda cerdas yang kelak dikenal sebagai Imam Syafi'i. Pemuda itu mendengarkan setiap ajaran dengan seksama dan menyerap setiap pelajaran dengan sepenuh hati. Hubungan yang erat antara guru dan murid ini kemudian menghasilkan karya-karya besar di dunia ilmu agama. Imam Syafi'i pun
tumbuh menjadi ulama besar yang dihormati di berbagai belahan dunia. Ia selalu mengenang nasihat dan kebaikan Sayyidah Nafisah dalam setiap langkah hidupnya. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh gurunya menjadi pondasi kuat dalam perjalanan hidupnya. Sayyidah Nafisah dikenal tidak hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kebaikan hati yang tulus. Ia selalu mengajarkan bahwa ilmu yang sejati harus diiringi dengan kasih sayang dan sikap rendah hati. Setiap kata yang diucapkannya mampu menyentuh hati dan menumbuhkan semangat kebaikan. Dalam setiap pelajaran, ia sering menggunakan cerita sederhana yang penuh makna. Cerita-cerita itu membantu murid-muridnya memahami ajaran agama dengan cara yang menyenangkan. Dengan begitu, belajar menjadi petualangan seru yang penuh warna dan keajaiban. Kehebatan dan kebijaksanaannya membuat orang dari negeri jauh rela datang untuk mendengarkan ceramahnya. Suara lembut dan penuh harapannya seolah menghapus segala rasa lelah dalam diri pendengarnya. Setiap pertemuan di rumahnya selalu dipenuhi dengan keceriaan dan rasa syukur. Warisan ilmu dan kebaikan Sayyidah Nafisah masih hidup hingga kini. Cerita tentang pengorbanan dan kebijaksanaannya terus menginspirasi anak-anak dan orang dewasa. Nilai-nilai yang ia tanamkan menjadi bekal berharga dalam menghadapi tantangan kehidupan. Meskipun ia telah berpulang pada tahun 824 Masehi, kisah hidupnya tetap abadi di setiap hati yang merindukan kebaikan dan ilmu. Setiap cerita yang diwariskan mengingatkan kita betapa berharganya ilmu yang diiringi dengan kasih sayang. Warisannya bagaikan pelita yang terus menyala, menerangi jalan generasi mendatang. Dengan segala keutamaan dan kebaikannya, Sayyidah Nafisah tetap menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Cerita hidupnya mengajarkan bahwa ilmu tidak mengenal batas usia dan latar belakang. Kebaikan yang tulus selalu membawa berkah dan mengubah dunia menjadi tempat yang lebih indah. Sampai jumpa di kisah ilmuwan muslim selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi, agar kalian langsung mendapatkan notifikasi untuk kisah-kisah inspiratif berikutnya. Share ke sepenjuru dunia ya kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.